Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pembacaan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Pilih satu elemen secara acak sebagai pivot. Tentukan elemen awal sebagai I, dan tentukan elemen akhir sebagai J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi. Tukar atau pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil dari pivot di sebelah kiri pivot, dan yang nilainya lebih besar dari pivot di sebelah kanan pivot. Karena 16 lebih besar dari pivot, maka 16 berpindah ke sebelah kanan pivot. Karena 11 lebih kecil dari pivot, maka posisi tidak berubah. Karena 13 lebih kecil dari pivot, maka posisi tidak berubah. Karena 18 lebih besar dari pivot, maka 18 berubah ke sebelah kanan pivot. Karena 17 lebih besar dari pivot, maka 17 pindah ke sebelah kanan pivot. Karena 14 lebih kecil dari pivot, maka 14 pindah ke sebelah kiri pivot. Karena 19 lebih besar dari pivot, maka posisi tidak berubah. Karena 12 lebih kecil dari pivot, maka 12 pindah ke sisi kiri pivot. Nah, sekarang kita sudah mendapat dua partisi yang sudah diseleksi. Kemudian, tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dengan partisi 1 nilainya lebih kecil dari pivot, dan partisi 2 nilainya lebih besar dari pivot. Pada partisi 1, 12 sebagai pivot, dan pada partisi 2, 17 sebagai pivot. Lalu kembali tukarkan masing-masing nilainya dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot, dan nilai yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan pivot. Karena 11 lebih kecil dari pivot, maka posisi 11 tidak berubah. Karena 13 lebih besar dari pivot, maka posisi 13 berubah ke kanan pivot. Karena 14 lebih besar dari pivot, maka posisi 14 berubah ke sebelah kanan pivot. Lalu kita akan berlanjut pada partisi 2. Pada partisi 2, karena 15 lebih kecil dari pivot, maka posisi 15 tidak berubah. Karena 16 lebih kecil dari pivot, maka posisi 16 tidak berubah. Karena 18 lebih besar dari pivot, maka posisi 18 berubah menjadi di kanan pivot. Karena 19 lebih besar dari pivot, maka posisi 19 tidak berubah. Nah, seperti inilah hasil pengurutan data menggunakan metode quicksort secara ascending. Data telah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Lalu kita akan berlanjut pada simulasi pengurutan data quicksort secara ascending. Sistemnya tetap sama seperti pengurutan data quicksort secara ascending dalam bentuk digital. Hanya saja di video ini akan dipraktekkan oleh kelompok 5. Yuk simak videonya. Pertama, penentuan pivot, 15 sebagai pivot. Lalu berlanjut dengan mengurutkan dari sisi yang paling kiri. Angka 16 berpindah di sisi kanan pivot. Angka 11 di sisi paling kiri, 13 di samping kanan 11. Lalu ada angka 18 di sisi kanan 16 dan berlanjut pada angka 17 di sisi kanan 18. Kemudian ada angka 14 di sisi kanan 13, angka 19 berada di sisi paling kanan, dan angka 12 di antara angka 14 dan 15. Nah, sekarang kita sudah mendapat dua partisi. Lalu kembali tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Pada partisi 1, 12 sebagai pivot. Sedangkan pada partisi 2, 17 sebagai pivot. Kita akan menyelesaikan partisi 1 terlebih dahulu, baru setelahnya berlanjut pada partisi 2. Pada partisi 1, karena 12 sebagai pivot, maka 11 tepat berada di sisi kiri pivot. Angka 13 berada di sisi kanan 12, dan 14 berada di ujung paling kanan pada partisi 1. Kita lanjut pada partisi 2. Karena pada partisi 2, 17 adalah pivot, maka 15 berada di sisi paling kiri pada partisi 2. Lalu 16 berada di antara 15 dan 17, berlanjut pada angka 18 di sebelah kanan pivot, dan di sisi paling kanan pada partisi 2 adalah angka 19. Quicksort ascending selesai.